Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Become Dev. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampuh oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Sultan Filmi dengan NIM 24051204143. Dan pada video kali ini kita akan mempraktekkan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Tanpa berlama-lama kita baca ya studi kasusnya. Oke teman-teman, subnetting ya, apa itu subnetting? Subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork ya. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Ini teman-teman, prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, ini kenapa subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan kelas C. Ya, padahal kan ada kelas D sama E ya, tapi kelas D sama E itu ditujukan untuk eksperimen biasanya, bukan buat industri. Yang sering digunakan buat industri adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Kenapa memerlukan subnetting ya? Jadi untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Gitu teman-teman. Kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita bikin sebuah topologi dengan satu router, 2 switch, dan 6 PC. Dan masing-masing jalur di switch 1 dan di switch 2 itu memiliki gateway yang berbeda. Nah, kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini saya sudah buat topologinya dikarenakan takutnya nge-lag, karena saya sudah coba juga kalau misalkan sambil recording bahkan nge-lag. Jadi di PC 1 kita isikan IP 1/26 dengan gateway 62 ya. Jadi di jalur routernya ini ada yang IP-nya 1.0 dan 1.64. Nah, gimana bikinnya? Ya teman-teman, di router ya, pertama kita bikin router dulu ya, kita simulasikan aja secara real. Bikin router dengan 2 IP ya, jadi ini klik 2 kali, masuk ke config. Oke, masih booting, masuk ke config teman-teman, lalu oke, masih booting ternyata. Oke, udah masuk ke gigabit ethernet ya, ini nanti diisikan IP-nya, diisikan ini, di on kan dulu baru diisi. Diisinya gimana? Kan ada 2, 1, 2. Untuk yang 1, bentar. Untuk yang 1 diisikan IP 1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Yang kedua diisikan 1.126 ya teman-teman. Udah selesai. Lalu kita bikin switch ya. Kita bikin switch, ada 2 switch di sini sama di sini. Lalu kita kasih 6 komputer. 6 komputer yang masing-masing satu switchnya 3. Nah, untuk PC 1 teman-teman isikan IP dengan cara klik komputernya, masuk ke menu desktop, IP configuration. Nah, kita isikan IP-nya 1.1 ya. 1.1, gateway-nya 1.62. Kenapa gateway-nya 1.62? Karena ini tadi kan jalurnya ini ya, yang di sini yang ke 1. Yang ke 1 bentar. Nah, yang ke 1 kan 1.62 tuh IP-nya. Ya, jadi kita kasih gateway 1.62. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan nanti. Lalu di base yang kedua, menu desktop, IP configuration.
Yang ini 1.1 sorry, dengan gateway 1.62 sama teman-teman. Yang ketiga kita isikan IP 1.3, namun gateway-nya dikosongin ya. Kita akan melihat apa yang akan terjadi jika gateway-nya dikosongin nanti. Oke, lanjut PC yang keempat. PC yang keempat gateway-nya 1.126 dengan IP 1.65. Oke, 126. Selanjutnya 1.66 dengan gateway kosong. Yang selanjutnya PC yang ke-6. Satu titik 67 dengan gateway yang kosong. Kita lihat apakah sama dengan study case yang diberikan. Ini tadi gateway-nya 62. Oke, yang ini tadi kosong, ini gateway-nya 126, ini kosong. Kita cek lagi. Ini tadi harusnya 126. Oke, udah tepat teman-teman. Nah, bagaimana cara bikin topologi kayak gini ya? Teman-teman tinggal kasih router, habis itu kasih switch ya. Ini saya contohkan saja, kasih komputer. Kalau mau menghubungkan pakai kabel, pilih yang ini auto kabelnya, jadi tinggal diklik aja. Nah, oke. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, tapi kita abaikan aja, kita pakai yang ini. Lalu kita lihat perintah tugasnya. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway, router. Oke, sudah semua. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kirimkan paket simple PDU PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita kasih PC1 ke PC3. Nah, di sini teman-teman masuk ke mode simulation. Lalu kita show all known, edit filter, kita aktifkan yang ICMP ya. Oke, IP4 ICMP buat PDU PC1 ke PC3, 1 ke PC3. Udah, kita masuk ke ini real time ya. Jadi untuk mengirim PDU nya kita masuk ke real time dulu, nanti baru masuk ke simulation. Biar apa? Biar nggak error teman-teman. Oke, sukses ya. Kita cek ini tulisan sukses, kita cek deh mode simulation. Oke, dia sukses ya. Ke PC1 ke PC3 dia sukses. Padahal PC3 nggak ada gateway-nya kan tadi. Tuh, nggak ada gateway-nya ya. Tapi kenapa bisa sukses? Nah, gini teman-teman. Logikanya seperti ini. Gateway itu akan berlaku misalkan kalau dia beda jalur. Nah, ini kan masih satu jalur nih, masih satu switch. Jadi dia bakal kekirim meskipun nggak ada gateway-nya. Yang penting IP-nya sama satu gang lah ibaratnya kan, ini satu gang ya. Nah, kalau misalkan PC1 ke PC5 tapi PC5 yang gak ada gateway, itu nggak bisa teman-teman. Nah, jadi kita lanjut saja prakteknya. Ini kita hapus ya Allah. Lanjut ke simulasi yang kedua. Kirimkan paket PC1 ke PC4, lalu amati jalannya. Oke, 1 ke PC4, 1 ke PC4. Ini tadi ada gateway-nya, harusnya bisa berhasil karena PC4 ada gateway-nya. Nah, kenapa highlight? Sebentar. PC4 tadi ada gateway-nya kan. Oke, sebentar agak ngelag teman-teman. Oke, gateway-nya 1.26. Oke, kita ulangi.
PC 1 ke PC 4. Nah, sukses kan tadi file mungkin dari ini Cisco-nya. Karena harusnya berhasil teman-teman. Karena udah dikasih gateway si PC 4 tadi. Kita lanjut. Nah, kalau udah dikasih gateway dia akan nyebrang lewat router. Kan router tadi udah disetting juga IP-nya. Ya, ini. Kan udah ada gateway-nya tadi. Jadi bisa ya, terbukti bisa. Kita lanjutkan. PC 2 ke PC 5. Oke. PC 2 ke PC 5. Oke, kita hapus ya. PC 2 ke PC 5. Nah, ini harusnya violet, dia akan stuck di situ. Kita cek kita masuk ke mode real time dulu. Proses dulu. Nah, violet tuh. Kita lihat di mode simulasinya. Nah, PC 2 ke PC 5 ya. Apa yang akan terjadi? Tuh, dia nggak bisa. Dia bakal menolak karena nggak ada gateway-nya. Si PC 5 tadi nggak ada gateway-nya. Oke, itu bisa. Untuk perintahnya bisa ya ke PC 6. Kita coba. Kita bikin masuk ke mode real time dulu biar nggak error. Ke PC 3 ke PC 6. Ini harusnya sama-sama violet. Ya, tuh violet tuh. Ya, kita masukkan ke mode simulation. Kita lihat. Oke. Nah, ini violet teman-teman ya, nggak bisa ya dia. Jadi dia nggak bakal bisa berkomunikasi kalau misalkan nggak dikasih gateway. Ini kan gak ada gateway, ada gateway ya. Jadi untuk berkomunikasi antar gang ya, kita bahasanya nggak membutuhkan gateway teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, format perintah tracing ya. Kita trace IP. Misalkan ke PC 1 ke PC 4 kita trace dengan IP-nya ya. PC 1 ke PC 4. PC 4 tadi IP-nya 1.65. Ya, kita trace dari IP. Wait, ini kenapa? Oke teman-teman, kita masuk ke real time. Kita delete yang ini, kita masuk ke PC 1, kita trace ya. Gimana caranya? Masuk ke menu desktop, lalu ke ini, kita silang aja ke command prompt, ketikkan tracer, enggak tracer, oke, IP tujuan. Jadi IP tujuannya adalah PC 4 128.1.65. Kita enter, tuh ya, dia jalan. Nah, kalau misalkan kita trace ke yang satunya, ke PC yang gak ada gateway-nya ya, 1.6 ya tadi, dia bakal request timeout harusnya dia request timeout. Nah, request timeout ya. Nah, secara logika seperti itu teman-teman untuk praktikum subnetting kali ini. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.